Dulu, banyak jawara asal Betawi yang berjuang melawan penjajah, seperti Si Pitung dan Sabeni. Tapi ternyata di luar nama itu ada juga jawara asal Senen, yang mungkin kurang dikenal di kalangan umum. Dia adalah Kapten Syafi'i atau Bang Pi'i. Perjuangannya bukan hanya mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ikut berjuang melawan kolonial Belanda. Melalui organisasi yang ia pimpin bernama Geng Kobra pada tahun 1950 sampai 1960, Bang Pi'i membuat kepolisian tidak kerepotan meladeni aksi kejahatan. Memang pada masa itu Jakarta dan sekitarnya sangat tidak aman. Banyak kriminalitas yang terjadi di sana. Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, Bang Pi'i mengumpulkan para jawara. Mereka diajak bergabung dalam pasukan istimewa atau yang disingkat PI. Pasukan istimewa itu dibawahi langsung oleh Bang Pi'i. Berbagai pertempuran dilakukan oleh pasukan ini untuk melawan tentara Nika atau tentara utusan Belanda. Banyak serdadu Belanda yang mati di tangan Bang Pi'i, seperti dalam pertempuran di wilayah Jakarta Pusat, antara lain di belakang bioskop Rex, yang kini bernama Gedung Wayang Orang Senen. Kemudian, setelah penyerahan kedaulatan pada awal 1950-an, banyak anggotanya yang tidak mendapatkan tempat di TNI. Bang Pi'i pun menghimpun para pejuang kemerdekaan itu dalam satu organisasi. Organisasinya kemudian dinamakan Geng Kobra. Di Geng Kobra, Bang Pi'i mendidik anggotanya dengan sangat disiplin. Anggota yang melakukan kejahatan akan ditindak tegas. Tapi terlebih dahulu Bang Pi'i akan menanyakan alasannya berbuat kejahatan. Kalau tidak masuk akal, maka Bang Pi'i akan menghukumnya. Selama Bang Pi'i memimpin Geng Kobra, kejahatan di Jakarta menurun dengan sangat drastis. Karena keberhasilannya mengamankan kota Jakarta, akhirnya pada tahun 1966, Bang Pi'i dilantik oleh Bung Karno menjadi Menteri Keamanan Nasional. Namun setelah kabinet dibubarkan dan Orde Baru berkuasa, Bang Pi'i jadi buronan. Dia pun ditangkap dan dipenjarakan tanpa pengadilan sama sekali. Baik, dari fakta sejarah itulah, kali ini Mbah mau cerita sekelumit kisah Bang Pi'i saat menumpas kriminalisme di Jakarta. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Jakarta, sore itu diguyur hujan yang amat deras. Banyak orang berlarian mencari tempat berteduh di pinggiran toko atau di bawah saung-saung pedagang kaki lima. Dari kejauhan, tampak rombongan orang yang berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka adalah warga sipil yang hendak mendatangi Bang Pi'i. Ada sekitar 15 orang yang masuk ke kawasan Pasar Senen. Mereka semua laki-laki yang berbadan besar dan berwajah sangar. Sambil hujan-hujanan, komplotan lelaki itu menelusuri petokoan di Pasar Senen. Para pedagang tampak ketakutan melihat komplotan lelaki itu. Mereka takut dipalak atau bahkan diacak-acak tokonya. Namun ternyata komplotan lelaki sangar tidak mengusik para pedagang. Mereka terus berjalan ke arah barat. Hingga sampailah mereka di sebuah ruko kecil yang tutup. Di atas ruko itu ada aksara Mandarin yang entah apa artinya. Aksara itu sudah tampak sangat usang. Rupanya memang toko tersebut sudah lama sekali tutup. Salah seorang lelaki menggedor papan kayu yang menutupi ruko tersebut. Lalu terdengarlah suara langkah kaki seseorang mendekat. Papan itu pun dibuka. Tampak lelaki kurus berpakaian lusuh mempersilahkan komplotan itu untuk masuk. Walaupun di luar ruko itu tampak kecil, ternyata dalamnya sangat luas. Ada kursi dan meja beserta lemari-lemari jadul yang dipenuhi berkas. Di dalam ruko itu, banyak sekali bandit-bandit yang sedang berkumpul. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki berpakaian rapih. Dia mengenakan kemeja coklat, sepatu kulit, dan celana panjang berwarna hitam. Lelaki itu adalah Bang Pi'i. Dia berdiri menyambut kedatangan komplotan lelaki tersebut. Di sela-sela jari Bang Pi'i ada cerutu yang masih menyala. Sesekali ia menghisap cerutu itu. "Akhirnya kalian datang juga," ucap Bang Pi'i sambil tersenyum. "Kalau Bang Pi'i yang minta, kami pasti datang, Bang," ucap salah satu dari kawanan lelaki itu. "Terima kasih sudah datang," ucap Bang Pi'i. Wajahnya sangat tenang.
Kenalkan, mereka adalah para jawara dari Banten, sambung Bang Pi pada para bandit yang menjadi anak buahnya. Para bandit itu pun mengangguk-angguk. Sebenarnya, apa tujuan Bang Pi memanggil kami ke sini? Tanya salah satu jawara itu. Kalian pasti sudah tahu kalau Bung Karno sudah memproklamasikan kemerdekaan, ucap Bang Pi. Ia lalu menghisap cerutunya. Iya bang, kami tahu, ucap salah satu jawara itu. Ternyata Belanda mengirim pasukan Nica untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Dan aku dapat informasi kalau besok tentara Nica akan menyerang Jakarta, ucap Bang Pi. Dia kembali menghisap cerutunya. Lalu bagaimana bang? Tanya salah satu jawara itu. Aku butuh bantuan kalian untuk bergabung menjadi pasukan istimewa. Kita bantu pemerintah melawan pasukan Nica, ucap Bang Pi. Dan tanpa ragu, para jawara itu pun mengiyakan ajakan Bang Pi. Mereka diberi senjata laras panjang dan pistol. Dari bentuknya, jelas senjata itu adalah hasil rampasan dari tentara Jepang. Entah dari mana Bang Pi mendapatkannya. Singkat cerita, keesokan harinya pasar Senen sepi. Para pedagang sudah diimbau oleh komplotan Bang Pi agar pasar Senen dikosongkan terlebih dahulu karena akan ada pertempuran besar-besaran melawan tentara Nica. Komplotan Bang Pi menyebar ke seluruh penjuru Jakarta. Mereka membuat jebakan dan persembunyian masing-masing. Bang Pi ingin bertempur secara cerdas mengingat senjata yang mereka miliki sangat terbatas. Bahkan sebagian anak buah Bang Pi hanya bersenjatakan bambu runcing dan golok. Pertempuran pun meletus di beberapa titik Jakarta. Suara ledakan terdengar sangat keras. Petokoan pinggir jalan banyak yang hancur kena tembakan dan granat. Kala itu, bukan hanya pasukan dari pemerintah saja yang bertempur melawan agresi militer Belanda. Tapi banyak rakyat yang juga ikut angkat senjata, termasuk komplotan bandit dan jawara yang dipimpin oleh Bang Pi. Sementara itu, Bang Pi bertempur di Jakarta Pusat. Dia dan komplotannya berhasil menembak mati beberapa tentara Nica. Ternyata anggota tentara Nica kebanyakan adalah orang-orang pribumi yang mengkhianati bangsanya sendiri. Bang Pi sangat kesal melihat kawanan pribumi itu. Dan dengan senjata laras panjang yang ia miliki, Bang Pi berhasil menembak pribumi yang berkhianat pada bangsanya sendiri. Pertempuran itu berlangsung sangat alot. Jakarta porak-poranda. Mayat bergeletakan di jalanan. Semakin hari, semakin banyak saja masyarakat yang ikut berjuang membela tanah airnya. Tak sedikit dari mereka yang gugur, termasuk anak buahnya Bang Pi. Mereka gugur tertembak tentara Nica di pertempuran. Walaupun banyak orang yang gugur dalam pertempuran itu, tapi tentara Nica berhasil dipukul mundur. Markas mereka di sudut kota Jakarta berhasil diobrak-abrik. Sebagian ada yang ditembak mati. Dan sebagian lagi ada yang dijadikan tahanan perang. Beberapa bulan setelah peperangan itu, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Jakarta pun perlahan membaik. Gedung-gedung yang sempat rusak akibat peperangan mulai diperbaiki kembali. Petokoan juga banyak yang buka. Begitupun dengan pasar Senen yang menjadi markas Bang Pi. Pasar itu kembali seperti semula, sangat ramai oleh pedagang dan para pengunjung. Namun ternyata di balik normalnya kondisi Jakarta, ada masalah baru yang dihadapi pemerintah. Kala itu banyak sekali pendatang dari luar daerah yang nekat mengadu nasib di Jakarta. Mereka beranggapan bahwa di Jakarta itu banyak sekali lowongan pekerjaan. Tapi nyatanya tidak. Pasca peperangan, Jakarta belum menyediakan lowongan yang cukup untuk para pendatang karena memang ekonomi negara kala itu sedang ambruk. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Kemudian mereka memilih jalan pintas dengan melakukan tindak kriminalitas. Ada yang mencopet, ada yang merampok, bahkan ada yang suka membegal tukang beca. Polisi sampai kewalahan menangani kasus kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat saja. Dalam seminggu, polisi menerima ratusan laporan tindak kejahatan yang terjadi di Jakarta. Atas dasar itulah, Bang Pi berinisiatif untuk mendirikan geng Kobra yang dimaksudkan untuk menumpas kejahatan di Jakarta. Juga untuk menjaga keamanan para pedagang dari gangguan preman yang suka semena-mena merampas uang para pedagang.
Dan ternyata banyak sekali orang yang mau bergabung dengan geng Cobra. Salah satunya adalah Sumanta. Dia pemuda yang umurnya kisaran 25 tahunan. Sumanta berasal dari Bogor. Keluarganya sangat miskin. Bahkan seringkali ia kelaparan bersama keluarganya. Atas dasar itulah ia memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta. Dia berharap di Jakarta bisa mendapatkan pekerjaan yang upahnya besar sehingga ia dan keluarganya tak lagi kelaparan. Kala itu Sumanta naik mobil truk pengangkut kayu ke Jakarta. Dan setibanya di sana, dia menggembel. Sumanta kemudian menelusuri petokoan dan pabrik-pabrik kecil untuk meminta pekerjaan. Tapi tak ada satupun bos yang mau menerima Sumanta. Tak terasa, langkah Sumanta membawanya ke sebuah pasar yang amat besar. Sumanta tersenyum. Itu adalah pasar Senen. Ia melihat banyak sekali pedagang di pasar itu. Juga ada toko-toko milik orang Tionghoa. Sumanta yakin di pasar Senen itu pasti dia dapat pekerjaan. Dan benar saja, dia dapat pekerjaan sebagai tukang pikul bagi para pedagang sayur di pasar Senen. Jujur saja, pekerjaan itu sangat berat bagi Sumanta. Ditambah lagi upahnya yang kecil. Dia hanya dapat 10 perak dari setiap barang yang dia pikul. Seiring berjalannya waktu, Sumanta mendengar kalau di pasar Senen ada geng Cobra yang sedang mencari anggota baru. Katanya, jadi anggota geng Cobra bakal dapat upah yang lumayan besar. Tapi tentu tidak sembarangan orang yang bisa menjadi anggota geng Cobra. Tak sedikit yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Di sela-sela waktu luangnya itu, Sumanta mendaftar untuk menjadi anggota geng Cobra. Dan saat dia masuk ke dalam markas geng Cobra, banyak para bandit yang menertawakan Sumanta karena postur tubuh Sumanta yang kurus dan tidak mungkin bisa diterima jadi bagian dari geng Cobra. Namun, saat itu Bang Pi melihat ada keberanian di wajah Sumanta. Anak itu pun dites terlebih dahulu. Ia dibawa ke sebuah toko kelontong. Itu toko milik orang Tionghoa yang sudah 2 bulan tidak mau bayar iuran keamanan. Padahal komplotan geng Cobra sudah melindungi toko itu dari gangguan preman yang suka memeras dengan semena-mena. Bang Pi pun menyuruh Sumanta untuk menagih uang iuran itu. Sumanta nurut saja. Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko kelontong. Kebetulan kala itu toko sedang ramai. Sang pemilik toko tampak sedang sibuk melayani pembeli. Tubuh pemilik toko itu gendut, kepalanya bulat, kulitnya putih. Dia benar-benar orang Tionghoa. Kemudian Sumanta berdiri tepat di depan etalase. Dia menatap pemilik toko itu dengan tatapan tajam. "Heh, gembel, ngapain kau di sini, hah?" bentak si pemilik toko. Ia geram akan kehadiran Sumanta yang berpakaian lusuh dan kotor. "Pergi!" bentak pemilik toko. Tapi Sumanta diam saja. Dia tidak mau pergi. "Aku disuruh geng Cobra untuk menagih uang iuran keamanan," ucap Sumanta sambil terus menatap wajah si pemilik toko. Kata si pemilik toko itu dengan jutek. Sebenarnya dia bukan tidak punya uang, tapi memang pelit. Padahal uang iurannya tidak mahal. Sumanta tidak mau pergi. Ia harus mendapatkan uang itu agar diterima jadi anggota geng Cobra. Kemudian saking kesalnya, si pemilik toko mengambil sebuah tongkat kayu. Dia berjalan sambil tergesa-gesa menghampiri Sumanta. Dan dengan keras, pemilik toko itu menyabetkan tongkat kayu ke tubuhnya Sumanta. Untung saja Sumanta berhasil menghindar, sehingga sabetan tongkat itu mengenai barang dagangannya sendiri. Para pengunjung toko pun berteriak, mereka lari terbirit-birit. Sementara itu, Sumanta melawan. Ia meraih sebuah pipa besi yang ujungnya tajam. Pipa itu biasa digunakan untuk menusuk karung beras. Dan dengan brutal, Sumanta menusukkan pipa besi itu tepat ke perutnya si pemilik toko. Darah pun muncrat. Pemilik toko itu berteriak kesakitan. Dia terkapar di lantai. Buru-buru Sumanta merampas uangnya di laci. Ia membawa kabur uang itu. Beberapa saat kemudian, si pemilik toko tewas karena pendarahan. Sebenarnya, Bang Pi tidak menyuruh Sumanta untuk membunuh pemilik toko kelontong itu. Tapi di sisi lain, keberanian Sumanta membuat Bang Pi dan komplotan geng Cobra lainnya terkagum-kagum. Ia pun diterima sebagai anggota geng Cobra.
Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar kalau di daerah Jakarta Selatan ada komplotan preman yang datang dari luar daerah. Komplotan preman itu mengacak-ngacak pasar. Bang Pi tidak terima. Dia pun mengutus anak buahnya untuk membasmi preman itu. Namun setibanya di sana, anak buahnya Bang Pi malah dibantai. Ternyata jumlah komplotan preman itu lumayan banyak. Utusan Bang Pi sampai bonyok. Mereka semua dipukuli oleh komplotan preman. Bang Pi marah. Dia dan para anak buahnya pun mendatangi komplotan preman itu. Dan setibanya di sana, ternyata komplotan preman itu sudah siap dengan senjata mereka masing-masing. Bang Pi maju beberapa langkah. Dia mengacungkan pistolnya ke langit, lalu menjatuhkannya. Para preman ingusan, komplotanku ini bisa dengan mudah membinasakan kalian semua. Tapi itu tidak seru. Aku menawarkan pertarungan yang lebih menarik, ucap Bang Pi dengan tatapan tajam. Komplotan preman itu saling tatap. Mereka tidak tahu apa yang akan Bang Pi tawarkan. Aku mau kita berkelahi dengan tangan kosong, biar lebih laki, ucap Bang Pi sambil tersenyum sinis. Ketua komplotan preman tertawa terbahak-bahak. Dia menerima tantangan Bang Pi. Ia yakin kalau komplotannya itu bisa mengalahkan geng Kobra. Kebetulan kala itu Bang Pi tidak membawa semua anggotanya. Jadi jumlah geng Kobra dan komplotan musuh hampir seimbang. Lalu komplotan preman menjatuhkan senjata mereka. Perkelahian akan dilakukan dengan tangan kosong. Ketua geng saling tatap. Sementara itu para pedagang berlarian. Mereka takut akan keributan yang segera terjadi di pasar tersebut. Perlu teman-teman ketahui, Bang Pi tidak butuh bantuan polisi. Dia dan geng Kobra masih sanggup untuk membasmi komplotan preman ingusan tersebut. Serang! Teriak Bang Pi dengan sangat keras sampai-sampai urat lehernya keluar. Perkelahian antar geng itu pun terjadi. Geng Kobra sangat pandai sekali berkelahi dengan tangan kosong. Mereka benar-benar sangat terlatih. Satu persatu komplotan musuh tumbang. Kebanyakan dari mereka tewas di tempat. Ada juga yang terbirit-birit menyelamatkan diri. Sementara itu, Bang Pi dapat dengan mudah menumbangkan pimpinan preman itu. Si pimpinan preman terkapar tak berdaya di atas tanah. Pergilah dan jangan kembali lagi ke Jakarta, ucap Bang Pi. Si pimpinan preman itu pun bangkit dengan susah payah. Dia berjalan sempoyongan dan pergi begitu saja. Bang Pi sangat puas karena tak akan ada lagi yang berani macam-macam di daerah kekuasaannya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.